Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan suku dan juga kebudayaan. Nah, dari keberagaman itu sering kita sebut dengan istilah heterogenitas. Heterogenitas ini juga menimbulkan nilai-nilai yang berbeda. Di mana nilai ini adalah sesuatu yang dianggap berarti dan dianggap memiliki makna. Jadi, untuk lebih memahami apa itu nilai sosial, silahkan simak video berikut ini. Baiklah, tujuan pembelajaran kita untuk kali ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat secara rajin dan giat serta bertanggung jawab mampu mengikuti pembelajaran mengenai heterogenitas, homogenitas, dan nilai sosial. Yang kedua, meningkatkan fraternitas melalui keramah tamahan, sikap menghargai, mengutamakan saudara, dan cinta kasih dalam keberagaman. Nah, langsung kita masuk ke topik yang pertama, heterogenitas sosial atau heterogen. Ya, jadi secara umum heterogenitas ini artinya keanekaragaman atau juga kemajemukan. Ya, heterogen memiliki arti yang terbentuk dari bagian-bagian yang berbeda atau terdiri dari yang tidak sama baik bahan maupun jumlah yang berbeda, atau bisa juga disebut multikultural seperti di Indonesia, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ya kan? Nah, jadi ingat heterogenitas ini adalah keanekaragaman, namanya beraneka ragam. Berarti bermacam-macam, bukan hanya satu macam, ya. Nah, jadi di sini akan Ibu berikan jenis heterogenitas berdasarkan profesi atau pekerjaan, lalu heterogenitas atas dasar jenis kelamin, ya. Nah, lalu sedikit saja mengenai heterogenitas, lalu masuk kita ke homogenitas. Ingat di sini ada kata homogen, homo. Di mana-mana seperti yang kita ketahui itu homo itu sejenis, ya. Tapi bukan berarti homogenitas sosial ini adalah kumpulan para homo, bukan, ya. Jadi hanya untuk mempermudah ingatan kalian bahwa homogenitas itu artinya adalah kesamaan yang dimiliki oleh suatu kelompok. Berarti kalau sama itu dia hanya satu jenis. Berarti kebalikan dari heterogen, ya. Nah, contohnya ini masyarakat pedesaan pegunungan mayoritas punya profesi sebagai petani, ya, seperti di Tanah Karo. Tidak ada nelayan di Tanah Karo, ya nakku. Nah, lalu masyarakat pedesaan pantai berprofesi sebagai nelayan. Tidak pernah itu di daerah pantai itu mereka bekerja sebagai petani, tidak pernah, ya. Atau masyarakat Jawa kebanyakan berbicara dalam bahasa Jawa, khususnya di daerah Jawa. Tidak mungkin mereka berbahasa Karo. Oke. Nah, jadi inilah sekilas mengenai heterogen sama homogenitas. Lalu masuk kita ke nilai sosial, ya. Sebelumnya nilai sosial ini adalah pastinya sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang dianggap berharga, sesuatu yang memiliki makna. Itulah kalau arti nilai. Sementara, nah di sini bisa kita perhatikan salah satu gambar di mana masyarakat saling bahu-membahu untuk membantu sebuah mobil yang mogok karena banjir, ya. Nah, jadi sebenarnya nilai sosial ini adalah perbuatan saling menolong, merupakan sesuatu yang bernilai dalam kehidupan masyarakat. Jadi, nilai dalam kehidupan masyarakat inilah yang disebut nilai sosial. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang memiliki arti, sesuatu yang memiliki makna, ya kan, sesuatu yang memiliki tujuan, itu adalah nilai sosial. Di mana-mana nilai sosial itu pastinya perbuatan yang baik. Ingat, nilai sosial itu adalah sesuatu yang dianggap berharga, baik, dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Oke, lalu masuk kita ke ciri-ciri nilai sosial. Yang pertama, konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Jadi ternyata nilai ini dibangun berdasarkan hasil interaksi antara masyarakat, ya. Jadi dia ada bukan
tanpa alasan, ya. Bayangkan bagaimana jadinya interaksi dalam masyarakat apabila tidak ada nilai sosial, maka pastinya akan kacau balau, amburadul, ya kan. Nah, baru yang kedua, disebarkan antara sesama warga masyarakat, bukan bawaan individu sejak lahir. Jadi maksudnya ini adalah dari mulut ke mulut, bahwa nilai sosial ini sudah ada sejak dulu. Bukan berarti ketika kita lahir kita langsung tahu apa-apa saja nilai sosial yang ada di masyarakat. Jadi ini turun-temurun, ya. Lalu terbentuk melalui sosialisasi, di mana sosialisasi ini adalah proses belajar. Kita hidup di dunia ini, bahkan sampai nantinya kita meninggal, ya kan, kita tidak pernah lepas dari yang namanya belajar. Belajar ini tidak mengenal usia, karena belajar ini tidak hanya di sekolah bisa kita lakukan. Lebih banyak lagi pembelajaran yang kita dapatkan dari kehidupan sehari-hari. Nah, lalu ada yang keempat, bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Inilah ciri-ciri nilai sosial. Lalu dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang, jelas, karena nilai sosial ini mengarahkan kita kepada hal yang positif atau kepada hal yang baik. Nah, lalu masuk kita pada fungsi nilai sosial. Yang pertama, dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. Karena tadi nilai sosial ini kan dianggap baik, sudah jelas akan meningkatkan harga ataupun martabat dalam satu kelompok. Karena tidak ada masyarakat yang hidup tanpa nilai sosial. Lalu yang kedua, mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Karena adanya nilai sosial, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita bisa menilai hal tersebut, ya. Oke, lalu yang ketiga, penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Ingat, ketika status dan peran selalu berjalan beriringan. Lalu alat pengawas atau kontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang mau berperilaku sesuai sistem nilai. Ya, jadi ketika kita berada di satu tempat, otomatis kita akan mengikuti nilai yang berlaku di wilayah tersebut. Oke. Lalu yang terakhir, alat solidaritas di kalangan anggota kelompok masyarakat. Nilai sosial inilah yang menyatukan mereka. Contoh di sekolah kita itu adalah nilai karakter SFD, semangat fraternitas. Ini termasuk salah satu nilai sosial yang menyatukan SMA Santa Maria. Ya, begitu orang mendengar kata SFD, oh itu yayasan setia. Terlebih kalau misalnya di Kaban Jahe, ya kan. Nah, bisa dikatakan salah satunya adalah sekolah kita. Oke, lalu ada pembagian nilai, ya. Jadi pembagian nilai ini nanti menurut Profesor Dr. Notonegoro ada 3. Yang pertama adalah nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia, misalnya makanan, pakaian, ya kan, itu berguna bagi unsur fisik manusia. Lalu yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. Tidak akan mungkin cangkul itu lebih berguna bagi nelayan dibandingkan petani. Begitu juga jala dan sampan tidak akan mungkin berguna bagi para petani. Itu pasti lebih dibutuhkan oleh para nelayan. Jadi di dalam melakukan aktivitas, contoh seperti kalian sekarang belajar daring, ya kan, tidak akan mungkin lebih berguna televisi dibandingkan handphone pada saat ini. Ya, lalu yang ketiga itu adalah nilai kerohanian, di mana nilai kerohanian ini merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin ataupun rohani manusia. Ya, jadi sudah pastinya tahu apa nilai kerohanian, ya kan. Contohnya misalnya seperti kita yang Kristen ke gereja, yang Muslim itu ibadahnya ke masjid. Nah, itu kan berguna bagi rohani manusia, terlebih-lebih untuk meningkatkan sikap mental manusia. Nah, jadi inilah
sedikit mengenai materi kita hari ini. Nah, jadi mudah-mudahan dapat berguna dan mudah-mudahan kalian dapat memaknai perbedaan heterogen, homogen, dan juga sedikit mengenai pengertian nilai, karena hidupmu sendiri tidak akan pernah bernilai apabila kamu tidak menghargai orang lain. Ketika kita hidup saling berdampingan, saling menghargai, ya kan, maka hidup ini akan semakin bernilai dan berharga. Pembelajaran kita untuk hari ini, Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam keadaan sehat, terlebih-lebih harus kerjakan tugasmu tepat waktu. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.